يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani, akhawati, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahan kepada kita bersama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan qiyam, dengan baca Al-Quran, dengan zikir, dengan doa, dengan ibadah-ibadah yang lainnya, dan itu semua merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang mesti bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepadanya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyandarkan semua nikmat kepadanya. Seorang muslim, mereka tidak boleh menyandarkan apapun yang mereka punya kepada dirinya, harus disandarkan kepada Allah. Sehingga di dalam Al-Quran ada salah satu surat yang dinamakan oleh para ulama dengan suratun ni'mah. Namanya adalah surat nikmat. Dan kita tidak akan temukan di dalam Al-Quran ada penamaan suratun ni'mah, tapi itu adalah bahasa yang disebutkan oleh para ulama, dinamakan dengan suratun ni'mah. Apa itu suratun ni'mah? Suratun ni'mah adalah suratun Nahl, karena di dalamnya bercerita tentang semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka nama lain daripada surat nikmah atau suratun Nahl adalah suratun ni'mah. Dan di antara salah satu ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa im minkum wa ma min ni'matin faminallah. Tidak ada satupun nikmat kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya di dalam ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim tidak boleh menyandarkan apapun kepada dirinya, sandarkan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara bentuk kita bersyukur yang kedua adalah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Pujian tersebut, ikhwatul Islam, kemarin kita telah menjelaskan di antara bentuk cara kita memuji Allah Azza wa Jalla. Di dalam Al-Quran disebutkan di antara bentuk kita memuji Allah adalah dengan kalimat Alhamdulillah. Wa qala Alhamdulillah, disebutkan oleh Allah dalam suratun Namal. Kemudian begitu juga pujian yang disebutkan oleh Nabi Sulaiman, hadza min fadli Rabbi. Apapun yang kita punya, maka sebutkanlah hadza min fadli Rabbi. Kita punya kendaraan, hadza min fadli Rabbi. Kita punya anak yang saleh, hadza min fadli Rabbi. Kita punya istri yang salehah, hadza min fadli Rabbi. Kita punya sawah, pertanian, peternakan, semua nikmat yang ada, maka sebutkanlah hadza min fadli Rabbi. Itu adalah di antara bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan beribadah, dan ini adalah tingkatan yang terakhir atau tingkatan yang paling sulit dalam kita bersyukur kepada Allah. Orang yang bersyukur kepada Allah tapi mereka tidak beribadah, maka tidak bersyukur namanya. Dan itulah makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang barusan dibaca oleh Imam di dalam surah Al-Insan, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Apa sambungannya? Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura.
Kalau kita perhatikan ayat ini ikhwatul Islam, imma syakira wa imma kafura. Syakira, imma syakira wa imma kafura. Kalimat yang pertama wazannya adalah fa'ila, syakira. Kedua adalah fa'ula. Sama atau tidak? Beda atau sama? Semestinya kalau dari segi bahasa, imma syakiran wa imma kafiran. Baru satu jenis. Sama-sama isim fa'il. Sebenarnya kalau menurut kita imma syakira atau kafira, satu wazan. Satu wazan itu satu intonasi. Sama-sama isim fa'il, fa'ilun. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafiran. Satu nada, satu intonasi. Kalau menurut kita demikian keadaan bunyinya. Tapi Allah mengucapkan kalimat imma syakiran wa imma kafura. Yang satu wazannya fa'il, yang satu wazannya fa'ul. Kenapa demikian? Apa rahasia yang ada di dalam ayat ini? Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, syakiran artinya fa'il, orang yang melakukan. Fa'il itu artinya orang yang melakukan, disebut dengan isim fa'il. Orang yang melakukan. Berarti syakiran orang yang bersyukur. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah dan petunjuk kepada manusia, ada di antara mereka yang bersyukur, syakira. Kalau kita baca syakiran kafiran, ada yang bersyukur, ada yang kufur, itu artinya. Tapi kalau kafura lain maknanya. Coba kita lihat siapa di antara kita yang punya Quran terjemahan di handphonenya. Apa maknanya? Silakan baca. Langsung. Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur, ada pula yang kafir. Betul maknanya atau tidak? Ada yang bersyukur, ada yang kafir. Itu arti yang dituliskan. Kalau itu yang kita terjemahkan, berarti bahasa Arabnya imma syakiran wa imma kafira. Sama. Ada yang bersyukur, ada yang tidak bersyukur. Selesai. Tapi Allah mengatakan ke bahasa yang lain. Imma syakiran wa imma kafura. Apa makna yang ada di dalamnya? Syakir, fa'il, isim fa'il ini ikhwatul Islam menunjukkan orang yang melakukan. Kalau kafur, fa'ul, itu adalah isim mubalaghah. Tahu isim mubalaghah? Mubalaghah itu berlebih di dalam mengungkapkan sesuatu. Wow, itu istilahnya. Berlebih, ada ungkapan berlebih. Apa maknanya? Bisa jadi ada yang bersyukur dan banyak yang kufur. Dari mana kata banyaknya? Dari wazan ini fa'ul. Fa'ul itu disebut dengan mubalaghah. Allah Subhanahu wa taala ingin mengungkapkan kepada kita, imma syakiran wa imma kafura. Bisa jadi mereka bersyukur, tapi lebih banyak di antara mereka yang kufur. Itulah maknanya. Berarti terjemahan tadi betul atau salah? Hati-hati menyalahkan penterjemah ya. Saya tidak tanggung jawab. Hah? Selalu kita menyebutkan ikhwatul Islam, banyak contoh-contoh di dalam Al-Quran yang apabila kita lihat dari segi bahasa, kita akan melihat bagaimana makna yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang mudah. Seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Apa artinya? Apa maknanya? Kalau tak tahu maknanya, tengok Quran terjemah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu. Apa artinya? Berselawatlah dan ucapkanlah salam. Itu artinya. Iya. Itu arti kalau menurut kita. Tapi kalau seandainya kita perhatikan bahasa yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sallu. Apa arti sallu? Apa arti sallu? Salah. Apa arti sallu?
Kita contohkan dalam bahasa. Bahasa itu sangat penting ikhwatul Islam agar kita tidak salah memaknai apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada kita. Makanya bahasa Arab itu sangat penting. Dan bahkan sebahagian disebutkan kalau orang yang tidak pandai bahasa Arab maka mereka tidak masuk surga. Saya tidak tanggung jawab yang tidak pandai bahasa Arab ya. Nah, setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Tidak bagi yang tidak pandai. Makanya harus pandai bahasa. Sebagian para ulama karena ini sama ikhwatul Islam. Kita selalu mencontohkan kalimat seperti ini. Ada seorang yang sudah tua datang kepada Nabi, nenek-nenek ya. Kemudian datang bertanya, bercerita tentang surga. Kemudian apa kata Nabi? Ketahuilah di dalam surga itu tidak ada wanita tua. Maka nenek ini lari menangis. Berarti saya tidak masuk surga karena saya sudah tua. Kemudian Nabi memanggilnya. Dipanggil oleh Nabi dikatakan bahwa nanti semua kita akan menjadi muda. Begitu juga dengan bahasa. Paham? Paham atau tidak? Tidak usah disampaikan terakhir ya. Taib. Kita contohkan misalnya. Biasanya fa'ala itu asal muasal daripada setiap bahasa. Dan ingat bahasa Arab kalau ada tambahan satu huruf ada tambahan makna. Bahasa Arab kalau ada tambahan satu huruf ada tambahan makna. Fa'ala kalau menjadi fa'ala lain maknanya. Fa'ala artinya melakukan, fa'ala artinya saling melakukan. Beza atau tidak? Beza ikhwatul Islam, beda. Maka itulah makna seperti misalnya contoh lamasa. Apa arti lamasa? Menyentuh. Kalau kita panjangkan lamasa, apa artinya? Saling bersentuhan. Bisa dipahami? Itulah makna daripada firman Allah, au lamastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan. Menyentuh di sini apa maknanya? Huruf lamnya panjang atau pendek? Panjang atau pendek? Aula mastumun nisa berarti apa artinya? Saling berarti menyentuh perempuan batal wudu atau tidak? Siapa yang mengatakan tidak batal angkat tangan? Berarti mereka bukan mazhab Syafi'i. Kita tuduh poin aja ya. Baik, siapa yang tanggung jawab? Angkat tangan. Ada? Disinilah para ulama itu mereka bermain. Bahasa itu indah sekali ikhwatul Islam. Contoh yang lain misalnya. Di dalam surah Al-Kahfi fasajadu illa iblisa kana minal jin. Siapa yang hafal ayatnya? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana minal jin. Illa iblisa kana minal jin fa fasaqa an amri rabbi. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam, maka semuanya sujud kecuali iblis. Illa kecuali iblis. Kana apa arti kana? Adalah dia dari jin. Apa artinya? Kecuali iblis. Dan dia berasal dari golongan. Berarti iblis itu jin atau apa? Jin. Mana yang lebih dahulu, jin atau iblis? Pusing kan? Dari situlah para ulama mereka bermain ikhwatul Islam. Yang lebih duluan iblis. Bukankah iblis yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Bukankah iblis yang berdoa kepada Allah, anzirni ila yaumi yub'atsun? Itu yang meminta adalah iblis. Jin itu kalau bahasa kitanya kroco-kroco di bawahnya. Berarti mana yang dahuluan, iblis atau jin? Jin, tapi iblis bagian dari bangsa jin. Jadi bagaimana maknanya? Betul atau salah? Gimana? Nah, disinilah para ulama bermain. Jin itu ikhwatul Islam bukan berarti bangsa jin. Iblis itu bukan berarti dari bangsa jin. Jin itu artinya, itu diambil dari kata-kata jin. Setiap huruf yang ada huruf jin dan huruf nun, itu menunjukkan sesuatu yang gaib, yang tertutup.
Surga apa bahasa Arabnya? Jannah. Kelihatan atau tidak? Tertutup. Perisai apa bahasa Arabnya? Hah? Perisai. Perisai tameng. Junnah. Junnah kenapa disebut dengan junnah? Karena akan menutup diri. Artinya iblis itu berasal dari bangsa yang tertutup atau bangsa yang gaib. Makanya apabila ada orang yang mengatakan saya bisa melihat iblis, berarti dia dua kemungkinan. Silakan dilanjutkan. Baik. Kita lanjutkan ikhwatul Islam. Sallu, kita kembalikan kepada bahasa sallu. Sallu alaihi. Apa arti sallu? Tadi kita menyebutkan fa'ala melakukan, fa'ala saling melakukan. Fa'ala melakukan, fa'ala saling melakukan. Kalau fa'ala lain lagi maknanya, banyak melakukan. Berarti sallu apa artinya? Apa arti sallu? Banyaklah berselawat. Dari mana kata banyak datang? Dari mana kata banyak datang? Dari mana? Dari syiddah. Berarti huruf lamnya ini satu atau dua? Dua. Maka apa arti ya ayyuhalladzina amanu sallu? Apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman, sallu. Apa artinya? Perbanyaklah wasallimu. Wasallimu. Apa artinya wasallimu? Sama yang tadi. Perbanyaklah. Paham atau tidak? Betul paham nih. Saya rasa banyak yang paham nih. Baik, sekarang misalnya kita contohkan yang paling harus kita senantiasa, yang harus kita selalu ingat. Apa bacanya? Muhammad, apa artinya? Jangan salah dalam memaknai. Apa artinya? Angkat tangan, siapa yang bisa jawab? Yang banyak dipuji. Kenapa yang banyak dipuji? Karena ada syiddah. Syiddah itu menunjukkan apa? Syiddah itu apa artinya? Ini bahasa Arabnya adalah syiddah. Syiddah itu apa artinya? Penekanan, diperbanyak. Malam ini kita belajar Ramadan atau belajar nahwu Arab nih? Saya juga lupa ya. Silakan Masya Allah. Barakallahu fiik. Allah barakallahu fiik. Syakarallahu lakum hafizakumullah wa iyyakum. Baik. Kita hanya ingin menyampaikan kepada bahasa ini ikhwatul Islam, kita kembalikan intinya. Allah menyebutkan imma syakiran wa imma kafura. Ternyata orang yang kufur kepada Allah itu lebih banyak daripada orang yang bersyukur. Ternyata bersyukur itu bukan perkara yang mudah. Makanya kemarin kita menyebutkan di antara salah satu kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Sudah hafal lafaz yang kemarin semalam? Sudah hafal? Supaya nanti kita termasuk orang-orang yang betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menjadi bersyukur itu tidak semudah yang dibayangkan. Makanya di dalam setiap bahasa Allah menyebutkan, di dalam ayat yang lain seperti misalnya dalam surat Saba apa kata Allah? I'malu ala Daud syukra wa qalilun, jelas, wa qalilun min ibadiyasy syakur, wa qalilun min ibadiyah asyakur, sedikit yang bersyukur. Di dalam ayat Al-Insan ini Allah menyebutkan dari bahasanya imma syakiran wa imma kafura. Artinya yang kufur kepada Allah lebih banyak daripada yang bersyukur. Maka bersyukur itu adalah ibadah yang tidak mudah. Dan salah satunya adalah bagaimana kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang telah kita sebutkan kemarin sesuai dengan ajaran malaikat kepada sahabat siapa namanya kemarin? Huzaifah. Sudah hafal yang kemarin lafaznya? Yang kemarin sudah hafal? Apa? Hafal pakai buku. Yang hafal tidak pakai buku ada? Kita dahulukan yang paling tua ya, silakan. Maju ke depan ya. Taib. Apa? Kalau salah enggak boleh. Masih betul. Taib, barakallahu fiik. Bismillah. Allahumma lakal hamdu kullah. Walakal hamdu kullah. Walakal mulku kullah. Ulang lagi. Allahumma lakal hamdu kullah. Kullu. Kulluh. Taib.
walakal mulku kulluh biyadikal khairu kulluh ilaika yurja'ul amrul kulluh ala niyatuhu wa sirruh ahlun an tuhmad innaka ala kulli syai'in qadir. Karena belum lancar, ulang lagi sekali. Biasanya yang diulang itu lebih kurang lancar lagi ya. Baik. Kita buktikan. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal mulku kulluh biyadikal khairu kulluh ilaika yurja'ul amru kulluh ala niyatuhu wa sirruh ahlun an tuhmad innaka ala kulli syai'in qadir. Masya Allah, ternyata saya salah ya. Barakallahu fiik. Allah yahmadak, syukran lak. Barakallahu fiik, hafizakumullah. Tadi ikhwatul Islam itu adalah lafaz yang pertama ya. Insyaallah diusahakan mungkin 1 hari 2 hari agak sulit untuk melancarkan, tapi 1 minggu 2 minggu, maka setiap di dalam kalimat kita memuji Allah karena kita ingin menjadi hamba yang bersyukur, ucapkanlah kalimat tersebut. Kita ulang lagi di sini ya. Allahumma lakal hamdu kulluh walakal mulku kulluh biyadikal khairu kulluh ilaika yurja'ul amru kulluh alaniyatuhu wa sirru ahlun an tuhmad innaka ala kulli syai'in qadir. Taib, ini potongan kemarin, mungkin sebagian kita sudah hafal ya. Sekarang sambungannya. Inilah yang terpenting ikhwatul Islam, agar kita tahu bagaimana malaikat mengajarkan kepada kita berdoa kepada Allah. Allahumma gfirli jami'a ma madha min dhunubi. Allahumma gfirli jami'a ma madha min dhunubi. Ya Allah, ampunkan dosaku semua yang telah berlalu. Kemudian ini yang paling penting ya, waqsimni ma baqiya min umri. Jagalah umurku yang masih tersisa. Itu kalau bahasa kitanya. Waqsimli ma baqiya min umri. Kemudian warzuqni amalan zakiyan tarda bihi anni. Berikan kepadaku rezeki amalan-amalan yang bersih, amalan-amalan yang diterima sehingga engkau ridha kepadaku. Ini adalah di antara doa yang dianjurkan bagi kita menghafalnya. Kalau yang kemarin rombongan pertama kita sudah baca, sekarang kita ulang dulu rombongan atau bagian yang kedua. Allahumma gfirli jami'a ma madha min dhunubi. Kalau kita tahu sedikit teks bahasa Arab ikhwatul Islam, kita akan tahu betapa indahnya doa ini. Doa, karena doa yang paling indah itu adalah doa yang diajarkan oleh Nabi. Ini bukan Nabi, tapi malaikat yang mengajarkan. Allahumma gfirli jami'a ma madha min dhunubi. Ya Allah, ampunkanlah semua dosa-dosaku yang telah berlalu. Waqsimni ma baqiya min umri. Jagalah umurku yang tersisa. Sisa umurku ini yang engkau berikan kepadaku ya Allah, maka jagalah aku. Seolah-olah kita meminta yang demikian kepada Allah. Warzuqni amalan zakiyah. Warzuqni amalan zakiyah. Warzuqni amalan zakiyah tarda bihi anni. Ini adalah di antara bentuk supaya semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Azza wa Jal.
Inilah yang disebut dengan cara memuji Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hari ini kita sulit untuk menghafalnya, tapi kita harapkan bagi kita semua ikhwatul Islam untuk menghafal doa ini mungkin lepas Ramadan atau 1 hari atau 2 hari. Alaniyatuhu wa sirru ahlun. Ini alaniyah itu artinya yang tampak, yang terang. Sirrun yang tersembunyi. Oh bukan, jadi alaniyah itu artinya yang bukan niat, bukan dalam hati. Alaniyah itu artinya ya Allah ampunkan semua yang tampak, yang kita tampak. Alaniyah, alanan itu yang tampak. Karena biasanya kita lebih banyak dosa yang tampak atau yang tersembunyi. Sama, kadang ada yang tampak juga yang tersembunyi, maka kita minta semuanya. Nah, makanya alaniyah itu artinya yang terang-terangan. Sirrun artinya yang tersembunyi. Allahumma lakal hamdu kullu, walakal mulku kullu, biyadikal khairu kullu, ilaika yurja'ul amru kullu, alaniyatuhu wa sirruh ahlun an tuhmad, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfirli jami'a ma madha min dhunubi, wa'simni ma baqiya min umri, warzuqni amalan zakiyan tarda bihi anni. Itu adalah di antara bentuk kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwatul Islam, kita lanjutkan pembahasan kita. Itu nanti dianjurkan bagi kita menghafal ya. Dan insyaallah bagi kita yang tidak tahu bacaannya bisa nanti cari di internet bagaimana cara kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhwatul Islam, pada semalam kita telah menjelaskan bahwa di antara salah satu tujuan daripada ibadah puasa adalah bagaimana supaya dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itu ada 3 syarat. Syarat yang pertama adalah iman. Syarat yang kedua adalah keikhlasan. Dan syarat yang ketiga adalah menjauhi dosa-dosa besar. Nah, bagaimana kita mungkin menjauhi dosa besar dan kita tidak tahu? Maka dari situlah kita ingin menyebutkan dosa besar secara ringkas. Kita akan menyebutkan apa itu dosa besar. Dosa besar kemarin telah diberikan jawaban oleh saudara kita. Dosa besar itu ikhwatul Islam adalah sesuatu yang ada ancamannya dengan neraka, dengan Nabi berlepas diri, dengan laknat. Kalau bahasa singkatnya disebutkan oleh para ulama, ma dzukira ala wajhi ta'zim, sesuatu yang dibesarkan, berarti itu disebut dengan dosa besar. Ada ancamannya, berarti itu adalah dosa besar. Nah, orang yang melakukan dosa besar, maka puasa tidak akan menjadi bermanfaat bagi dirinya sampai dia bertaubat kepada Allah atau dia meninggalkan dosa besar tersebut. Sekarang kita sebutkan sedikit dosa besar secara cepat ikhwatul Islam. Mohon diperhatikan ya, karena bisa jadi ada di antara kita yang melakukannya supaya nanti kita bisa meninggalkannya. Yang pertama adalah kesyirikan, itu sudah pasti. Kemudian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, itu juga sudah pasti, pembunuhan. Yang ketiga, as-sihir. Sihir, perdukunan, itu semuanya adalah dosa-dosa besar. Dosa besar bagi yang melakukannya, dosa besar bagi yang menginginkannya dan yang memintanya serta yang mendatanginya. Semuanya dosa besar. Kemudian meninggalkan salat, itu dosa besar. Kemudian tidak membayar zakat, baik itu zakat harta, zakat perniagaan, zakat sesuatu yang keluar dari tanah, zakat fitri, semuanya adalah kewajiban. Kemudian dosa besar yang lainnya adalah durhaka kepada orang tua. Kemudian dosa besar yang lainnya adalah memakan harta riba. Artinya orang yang pelaku riba, kalau dia berpuasa, tinggalkan dulu ribanya supaya nanti puasanya bermanfaat bagi dirinya. Begitu juga mereka yang memakan harta anak yatim dengan kezaliman. Begitu juga dengan mereka yang berdusta atas nama Nabi. Artinya orang yang suka membuat hadis-hadis palsu. Hadis palsu banyak sekali ikhwatul Islam, selalu kita contohkan. Hadis palsu itu lebih banyak daripada hadis sahih. Kita selalu memberikan contoh tentang Imam Ahmad ya. Imam Ahmad itu punya anak. Yang pertama namanya Saleh. Dia punya 2 orang anak. Dan Imam Ahmad itu adalah salah seorang ulama yang menikahnya terlambat. Dia menikah baru dikala berumur 40 tahun. Kemudian dikala menikah, lahir anak pertama namanya Saleh, seorang ulama yang ahli di bidang fikih.
Yang kedua, lahir anaknya dari istri yang kedua, namanya Abdullah. Dia bergelut di bidang hadis. Nah, Abdullah ini dikala ingin menghafal hadis, diajarkan oleh ayahnya, diberikan 100 hadis, 1000, 2000, sampai 200.000 hadis. Kemudian apa kata ayahnya setelah anaknya menghafal hadis ini? 200.000 itu sedikit atau banyak? Arba'in Nawawi saja nggak hafal-hafal ya, apalagi 200.000. Apa kata ayahnya? Ketahuilah wahai anakku, semua hadis tersebut adalah hadis yang lemah dan hadis yang palsu. Hadis lemah dan hadis yang palsu. Orang minum kopi masuk surga. Hadis atau bukan? Tidak boleh, tidak pantas kita mengatakan itu hadis. Itu perkataan dusta namanya. Kalau kita suka kopi silakan, jangan bawa-bawa agama. Bisa dipahami? Contoh yang lain, orang yang berumur 40 tahun harus pakai tongkat misalnya. Kalau ingin pakai tongkat silakan, tapi jangan bawa-bawa agama. Dan biasanya hadis palsu itu lebih kepada makanan. Kalau masalah makanan itu semuanya nanti akan ada hadis-hadis palsu. Ada salah satu karangan yang paling indah ya, namanya Al-Manar Al-Munif. Itu kaedah bagaimana cara kita menentukan hadis palsu. Hadis itu ikhwatul Islam jelas mana yang jelas, mana yang tidak. Nah, orang yang berdusta atas nama Nabi itu dosa besar. Tidak ada manfaat dia berpuasa, artinya puasanya tidak akan menjadikan dia diampunkan dosanya sampai dia meninggalkan hadis-hadis atau berdusta atas nama Rasulullah SAW. Kemudian apa lagi? Iftar Ramadan, orang yang berbuka di bulan Ramadan dengan sengaja. Kemudian lari di waktu di medan perang, itu di antara bentuk dosa besar ya. Az-zina, mereka yang berzina. Kemudian pemimpin yang mencurangi rakyatnya, itu juga dosa besar. Pemimpin itu semuanya, mulai dari tingkatan yang paling bawah sampai tingkatan yang paling atas. Makanya pemimpin itu ikhwatul Islam, separuh kakinya, sebelah kakinya sudah berada di dalam neraka, separuhnya. Nah, kalau dia adil dan jujur, baru keadilan dan kejujurannya yang akan menyelamatkan dirinya. Makanya menjadi pemimpin itu bukan sesuatu yang mudah, penuh dengan tanggung jawab. Kemudian meminum khamar, kita tahu bagaimana meminum khamar. Kemudian orang sombong, kita juga tahu. Kemudian sumpah palsu. Kemudian al-liwat, liwat itu LGBT kalau bahasa kitanya. Kemudian menuduh wanita yang baik-baik, artinya tidak boleh menuduh kaum muslimin. Tidak boleh menuduh kamu melakukan ini, kamu melakukan itu, apalagi wanita yang baik-baik. Itu dosa besar. Kemudian wulul. Wulul itu artinya adalah orang, bisa kita terjemahkan dengan pungli, atau orang yang mengambil hadiah dari jabatannya. Orang yang mengambil hadiah dari jabatannya. Contoh misalnya, dilantiklah Pak Camat. Kemudian tiba-tiba kita datang membawa hadiah. Wahai Pak Camat, ini hadiah dariku untuk kamu. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Berikan hadiah kepada Pak Camat. Boleh atau tidak? Boleh. Kalau Pak Camat itu ayah kita. Tapi kalau orang lain, boleh atau tidak? Boleh juga. Kalau kita terbiasa memberikan hadiah kepadanya. Tapi kita baru nongol, baru muncul di karena dia jadi Pak Camat. Tiba-tiba kita datang, boleh atau tidak? Hulul namanya. Pasti ada tujuan di balik itu semua. Apa tujuannya? Supaya tanahnya gratis. Apalagi tujuannya? Yang urusan dengan Pak Camat, KTP gratis, nikah gratis, apa lagi? Nikah bukan Pak Camat ya. Apa lagi? Itu disebut dengan wulul. Memberikan hadiah karena jabatan yang dimiliki oleh seseorang. Yang memberi dan yang menerima sama-sama disebut dengan wulul. Taib. Kemudian zalim dengan mengambil harta orang lain, itu sudah pasti. Mencuri. Kemudian begal, qat'ut tariq. Kemudian sumpah palsu atau ya sumpah palsu. Kemudian orang yang membunuh dirinya. Kemudian mereka yang menyerupai laki-laki atau perempuan yang menyerupai laki-laki atau laki-laki yang menyerupai perempuan. Kemudian al-muhallal. Muhallal itu apa? Yang jelas kita tidak terangkan ya. Yang tidak jelas kita jelaskan sedikit. Al-muhallal itu artinya ada orang, dan ini biasa terjadi kepada pengantin baru. Biasanya pengantin baru itu tidak terlepas 1 bulan aman, 2 bulan nyaman, 3 bulan sudah mulai sedikit, 1 tahun sudah mulai kata-kata kasar, 2 tahun sudah mulai mudah kalimat cerai keluar. Bercerai saja, aku ceraikan kamu.
kalimat cerai itu tidak boleh kita bermain-main. Kalau sudah keluar maka jatuh talak. Disengaja atau tidak, bercanda atau tidak, itu sudah jatuh cerainya. Nah kalau sampai 3 kali, maka kalau dia balik kepada keluarganya, itu tidak boleh lagi, berzina namanya. Sampai keluarganya menikah dengan laki-laki yang lain. Kemudian dikala menikah, tiba-tiba dia datang kepada laki-laki yang tadi menikahi istrinya dan mengatakan, mau tidak kamu menceraikan istriku, aku berikan kepada kamu hadiah. Kemudian orang ini mengatakan, iya saya ceraikan. Kemudian dia kembali menikah dengan istrinya. Itulah disebut dengan al-muhallal dan muhallallah, yang menghalalkan. Bisa dipahami? Kalau tidak paham tanya ya. Karena itu banyak terjadi. Banyak di antara kaum muslimin yang mereka sudah menceraikan istrinya lebih dari 3 kali, tapi mereka tetap balik kepada istrinya. Itu dosa besar, ikhwatul Islam. Dosa besar. Kalau lahir keturunan darinya, apa namanya? Karena mereka tidak dihitung lagi sah dalam agama. Maka itu termasuk dosa besar. Kemudian memakan bangkai babi dan yang semisalnya. Kemudian juga dosa besar mereka yang tidak berhati-hati dalam buang air kecil. Artinya mereka berlalai-lalai di dalamnya, tidak betul-betul menjaga kebersihannya. Kenapa sih? Ini kan cuma buang air kecil. Masalahnya bukan buang air kecilnya. Biasanya kapan kita buang air kecil? Biasanya kapan kita buang air kecil? Ketika ingin salat. Jadi masalahnya bukan air kecilnya, tapi nanti ibadah yang akan kita lakukan setelahnya, yaitu salat. Kalau buang air kecil kita tidak selesai, tidak sempurna, berarti salat kita sempurna atau tidak? Jadi buang air kecil itu kalau kita tidak berhati-hati, itu bagian daripada dosa besar. Bukan buang air kecilnya, tapi ibadah yang kita lakukan setelahnya. Biasa, karena memang itu kebiasaan kita. Buang air kecil, kita ingin berwudu. Kemudian setelah berwudu kita salat. Jadi masalahnya itu pergi ke salatnya. Maka buang air kecil itu harus kita hati-hati, dan itu dosa besar kalau kita tidak berhati-hati di sana. Kemudian ini berat juga ya, al-mukas. Mukas itu apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahibul muksi finnar. Ini kalau kita terjemahkan berat ya, tapi hanya sekedar menyampaikan perpajakan. Muks, sahibul muksi, perpajakan. Itu Nabi yang mengatakan ya. Kemudian ar-riya sudah pasti, al-khiyanah sudah pasti, al-mannan. Mannan itu apa? Mannan itu orang yang mengatakan, bukankah aku yang memberikan kamu ini dan itu? Bukankah aku telah memberikan kamu? Bukankah aku telah menyelamatkan kamu? Bukankah aku telah memasukkan kamu? Disebutkan nikmat yang, kebaikan yang dia berikan kepada orang lain diungkit, disebutkan, bukankah aku dulu? Bukankah aku dulu? Itu disebut dengan mannan. Kemudian al-kadzibu bil qadar, mereka yang mendustakan takdir. Misalnya dia tertimpa musibah, ya Allah, kenapa harus aku yang tertimpa musibah? Kalimat ini adalah kalimat dosa besar. Musibah itu ikhwatul Islam, kalau kita bersabar, musibah tidak akan berubah. Kalau kita menangis, kalau kita misalnya tidak terima, musibah tidak akan berubah. Tidak ada pilihan. Misalnya ada di antara anak kita yang sakit misalnya, kemudian dengan kita tidak menerima takdir, apakah anak kita langsung sehat? Tidak ada pilihan. Maka itu di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-la'an. La'an itu yang suka melaknat, dan puncak daripada laknat, puncaknya adalah orang yang suka mengkafirkan kaum muslimin. Itu puncak daripada laknat. Dasar kamu ini kafir. Makanya kalimat kafir itu ikhwatul Islam tidak boleh keluar dari lisan seorang mukmin. Itu adalah puncak laknat. Kalau laknat saja, semoga Allah melaknat kamu, itu dosa besar namanya. Apalagi puncaknya itu adalah dikala menuduh orang lain bukan muslim. Kemudian al-ghadir. Ghadir itu adalah para ghadarab, sama dengan khianat ya, artinya mereka tidak jujur. Kemudian mereka yang membenarkan dukun. Kalau seandainya yang datang ke perdukunan dan mempercayainya dosa besar, bagaimana dengan dukun itu sendiri? Mempercayai mereka saja. Dan dukun itu sekarang ikhwatul Islam, sekarang zaman sudah canggih. Dukun itu sekarang lebih gagah daripada yang lain. Dukun ada di media sosial, ada atau tidak? Zodiak itu apa namanya? Famali itu apa namanya? Kalau lahir di bulan Januari berarti gagah, ganteng misalnya. Tahu-taunya yang lahir di bulan Januari biasa-biasa saja. Karena kita sudah termakan. Misalnya kalau datang tamu ini ke rumah, ini adalah bentuk keberuntungan. Kalau ada hewan ini, itu adalah bentuk kesialan.
Itu dukun di zaman now namanya. Itu semuanya adalah dosa besar. Jadi dukun itu bukan orang-orang yang jampi-jampi, itu sudah pasti. Tapi di zaman sekarang perdukunan itu bisa kita dapatkan dimanapun. Bahkan di internet itu banyak sekali. Maka jangan pernah percaya kepada perdukunan. Jangankan percaya, membuka lembaran perdukunan itu adalah dosa. Misalnya kita tahu di internet misalnya, ini adalah situs perdukunan misalnya, ingin meraba-raba. Kalau garis tangannya lurus, berarti dia orang bengkok. Kalau garis tangannya bengkok, berarti dia orang lurus. Contoh misalnya, itu perdukunan semua namanya. Dan itu adalah bagian daripada dosa besar. Kemudian nusyuzul mar'ah. Nusyuz itu artinya wanita yang durhaka kepada suaminya. Kemudian qati'ur rahim. Qati'ur rahim itu siapa? Orang yang memutuskan tali rahim. Rahim kita itu bukan semuanya. Rahim kita itu siapa? Ayah ibu sudah pasti. Saudara ayah, saudara ibu. Saudari ayah, saudari ibu. Saudara kita, saudari kita. Satu ayah atau satu ibu, atau satu ayah satu ibu. Itu disebut dengan rahim. Kita ini tidak rahim namanya, kita ukhuwah namanya. Saya, kita, kemudian nanti kita berkumpul, ayo kita berkumpul untuk menyambung tali silatul ukhuwah. Bukan tali silaturahim. Kalau rahim dengan saudara kita, dengan saudari kita, dengan paman kita, dengan bibi kita, dengan om kita, dengan tante kita, itu baru disebut dengan rahim. Memutuskan rahim itu tidak sama dengan memutuskan ukhuwah. Memutuskan ukhuwah, misalnya kita ada masalah, dosa. Tapi kalau dengan rahim, karena orang yang paling banyak memutuskan itu adalah dengan rahimnya. Dengan orang lain kita jarang berjumpa, tapi dengan rahim, dengan saudara, apalagi dengan saudara-saudari, setiap hari kita berjumpa, setiap hari kita bermuamalah. Dan banyak kaum muslimin yang mereka memutuskan hubungan dengan saudarinya, dengan saudaranya, dengan pamannya, dengan bibinya, kemudian mereka bermesraan dengan orang lain. Itu terbalik namanya. Karena orang yang paling pantas menerima kebaikan kita adalah rahim kita. Salah satunya seperti misalnya zakat. Nanti kalau kita berzakat, zakat harta, zakat fitri, atau sedekah-sedekah yang lainnya, yang paling berhak menerimanya adalah rahim. Siapa itu rahim? Tadi telah kita jelaskan. Selama mereka berhak untuk menerimanya. Kalau zakat fitri, orang yang berhak menerimanya hanya dua. Fakir, miskin, tidak ada yang lain. Kalau zakat harta, yang berhak menerimanya ada 8 golongan yang disebutkan oleh Allah dalam surat Taubah. Fakir, miskin, amil. Makanya amil itu tidak ada dalam zakat fitri. Amil itu ada dalam zakat harta. Kenapa? Karena amil itu akan menghitung semua harta kita, dihitung semuanya. Yang berniaga dihitung semua perniagaannya. Yang punya hewan ternak dihitung semuanya. Itulah tugas amil. Jadi amil itu tugasnya untuk zakat harta, bukan zakat fitri. Nah, kemudian bisa kita baca nanti di dalam ayat yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ada 8 golongan. Nah, yang paling berhak menerima zakat dan kebaikan kita, sedekah kita, adalah rahim-rahim kita selama mereka berhak untuk menerimanya. Karena yang tidak berhak menerima zakat itu hanya 3 saja. Yang pertama, asal kita. Siapa asal kita? Ayah, ibu. Boleh tidak kita bersedekah, berzakat kepada ayah dan ibu? Anak durhaka namanya. Apabila ada orang yang bersedekah kepada ayah dan ibunya, bukankah anak durhaka namanya? Kakeknya, boleh tidak bersedekah kepada kakek? Cucu durhaka. Karena mereka asal kita. Cabang kita siapa cabang kita? Cabang kita siapa? Anak. Boleh tidak bersedekah kepada anak? Cucu. Itu cabang kita semuanya. Dan yang ketiga adalah orang yang menjadi tanggung jawab kita. Siapa yang menjadi tanggung jawab kita? Istri. Boleh tidak bersedekah kepada istri? Wahai istriku, ini zakat hartaku. Boleh tidak? Suami yang berzakat harta kepada istrinya, cari suami baru. Karena tanggung jawab. Tapi boleh tidak istri bersedekah atau berzakat kepada suami? Boleh atau tidak? Kenapa boleh? Karena suami bukan tanggung jawab istri. Bisa dipahami? Itu saja. Rahim kita, saudara-saudari kita, apakah mereka tanggung jawab kita? Tidak. Paman kita tanggung jawab kita? Tidak. Bibi kita, om kita, tante kita. Mereka lah yang harus kita cari pertama kali dalam berzakat.
Bisa dipahami sampai sini? Itulah rahim. Karena melakukan kebaikan kepada rahim dapat 2 pahala. Pahala menyambung rahim dan pahala kita bersedekah. Jelas ya? Makanya qati'ur rahim la yadkhul jannata qati'. Mereka yang memutuskan rahimnya tidak masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan orang yang memutuskan tali rahimnya percuma mereka beribadah, bukan hanya puasa. Karena amalan kalau diterima oleh Allah diangkat, ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Diangkat oleh Allah azza wajalla. Salat kita kalau diterima kemana? Diangkat. Puasa kita kalau diterima kemana? Diangkat. Nah, ibadah itu tidak akan terangkat 1 jengkal dari kepala kalau kita memutuskan rahim. Artinya percuma kita beribadah kepada Allah kalau kita ada masalah dengan orang tua, dengan saudaranya orang tua, saudarinya orang tua, dengan saudara, dengan saudari. Itu yang terpenting. Bahkan kalau ada di antara kita yang iktikaf di malam ini, tapi dia memutuskan saudara dan saudarinya pulang, minta maaf, sampaikan, sambung, baru kembali iktikaf. Iktikaf sunnah, tapi menyambung tali silaturahim wajib. Jelas? Taib. Kemudian musawwir. Ini musawwir ini bahaya sedikit ya. Musawwir itu ikhwatul Islam yang tukang buat gambar. Di sini para ulama mereka berbeza ya. Ada yang disepakati, ada yang diperbedakan oleh para ulama. Yang disepakati itu adalah makhluk yang sama dengan makhluk, patung kalau bahasa kitanya. Makanya dianjurkan hukum asalnya tidak boleh ada patung, apalagi di rumah. Kecuali diberikan pengecualian oleh para ulama. Salah satunya adalah Imam Ibnu Hajar, kecuali untuk anak-anak perempuan. Biasanya anak-anak perempuan yang masih kecil biasanya mainannya apa? Boneka anak-anak. Kalau anak laki-laki mainannya apa? Nah, mobil-mobilan. Jangan dikasih boneka. Karena itu hanya diberikan pengecualian kepada anak-anak perempuan, itu fitrah mereka. Makanya kita lihat anak-anak perempuan selalu menggendong boneka. Bahkan bukan hanya anak-anak, ibunya anak-anak juga masih. Karena itu fitrah. Makanya sebagian para ulama memberikan pengecualian. Tapi ingat, yang membuatnya musawwir namanya. Allah akan mengatakan, wahai kamu, wahai fulan, coba berikan kepadanya ruh. Walaysa binafikh. Dan dia tidak akan sanggup memberikan ruh kepada yang dibuat. Dan itu termasuk dari dosa besar. Kemudian an-namam. Namam itu namimah. Namimah, ghibah, itu semuanya sama. Dan dosa besar yang paling banyak menghilangkan pahala puasa adalah namimah dan ghibah. Di antara semua dosa besar yang tadi kita sebutkan, yang paling banyak menghilangkan pahala orang yang berpuasa adalah ghibah dan namimah, lisan. Makanya kenapa dikala kita berpuasa lebih banyak diam, atau baca Quran, atau berdoa, atau berzikir. Kalau kita ikut nimbrung maka bahaya. Ada orang, jadi namimah itu atau ghibah terbagi 2. Ada orang yang menceritakannya, ada orang yang mendengarkannya. Semuanya sama. Bukan hanya menceritakan saja. Nah, sekarang lebih mudah untuk namimah. Di Facebook bisa namimah. Di Instagram bisa ghibah. Semuanya bisa. Kalau kita buka, ini lagi ghibah nih. Lagi ada orang yang bercerai misalnya, dasar suaminya, dasar istrinya, dasar. Itu berarti kita nimbrung, walaupun kita hanya tukang baca saja. Berarti kita ikut gabung bersamanya. Dan itu dilarang dalam agama. Kemudian apalagi ikhwatul Islam? An-niyaha. An-niyaha itu artinya orang yang meratap. Terutama dikala ada yang meninggal, meratapi. Kemudian an-ta'nu fil ansab. Jangan mencela orang dalam nasabnya. Makanya di antara salah satu yang tidak boleh dipertanyakan, ayah kamu siapa? Bisa dipahami? Orang ini sudah jelas tidak ada ayah secara syariat. Tidak usah kita tanyakan. Dikhawatirkan untuk melukai hatinya. Apalagi orang yang jelas ayahnya. Makanya di antara salah satu syariat agama yang paling indah, kalau kita buat nama kita di belakangnya. Supaya nanti orang tidak bertanya kepada anak kita, siapa ayahmu. Di antara tradisi kita, dulu ya, ini kami ya, kalau begaduh, kalau berkelahi, itu ditulis nama ayahnya di tanah, yang satu tulis dipijak-pijak kan. Nah, ini ayah kamu diinjak-injak seperti ini. Aib. Tapi itulah yang semestinya. Seperti misalnya, anak kita lahir, kita berikan nama misalnya Abdullah. Buat nama kita belakangnya, Abdullah, nama kita Muhammad, Abdullah bin Muhammad. Supaya apa? Supaya orang tahu kalau dia itu anak kita. Kita kan bangga punya anak.
di antara bentuk kebanggaan kita, kasih nama kita di belakangnya. Supaya nanti orang tidak mempertanyakan ayah daripada anak kita ini. Karena ayahnya kita. Dan itulah asal muasalnya. At-ta'nu fil ansab. Makanya orang-orang Arab itu mereka namanya cuma satu kata, kemudian nama ayahnya dan nama kabilahnya, supaya tidak dipertanyakan. Dan itu adalah kebanggaan kaum muslimin. Jadi kita itu kalau kasih nama, kan sekarang misalnya kasih nama ada 3 kalimat. Buat nama kita satu, nama anak kita satu, nama kita satu, nama kabilah kita satu, selesai. Pas 3 kata, 3 suku kata. Jangan namanya Muhammad, Ahmad, Ibrahim, baru nama kita terakhir. Kepanjangan. Buat namanya satu. Siapa namanya? Satu saja. Kemudian nama kita, kemudian nama kabilah kita atau kampung halaman kita, terserah. Supaya apa? Supaya nanti anak kita jelas statusnya. Makanya kita di antara salah satu kekurangan kita ikhwatul Islam, jarang di antara kita yang hafal nama buyutnya. Siapa yang hafal nama buyutnya? 5 ke atas. 5. Kalau 3 mungkin masih kita hafal ya. Kalau 4 sudah mulai ragu-ragu. Kalau 5 sudah hilang semuanya. Dan kalau sudah hilang buyut-buyut kita itu, bagaimana cara kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla? Kita nih 5 nih. Misalnya kita, nama kita Muhammad, ada anak kita ada cucu anaknya, sudah ada cucu, ada cici. Cici ini kita belum tentu bertemu dengannya. Bisa dipahami? Bahkan cucu pun kita belum tentu bisa bertemu dengannya. Kita masih ada umur atau tidak. Tapi kita ingin nama kita selalu dikenang oleh cucu ini. Bagaimana caranya? Karena di nama ayahnya ada nama siapa tadi? Nama kita. Paham atau tidak? Betul paham nih? Paham? Baik. Berarti besok kita lomba-lomba rubah nama nih ya. Artinya itu anjuran ya. Yang sudah terlanjur tidak menjadi masalah. Tapi kalau seandainya Allah berikan kepada kita keturunan, beri dia nama satu kalimat, nama kita langsung di belakangnya. Supaya nanti dia bangga, ini ayah saya. Supaya nanti orang tidak bertanya tentang ayahnya. Makanya karena at-ta'nu fil ansab, menghina itu adalah bagian daripada hinaan. Siapa ayah kamu? Makanya apapun polemik di dunia, di daerah kita, jangan pernah tanyakan keturunannya. Bisa dipahami? Kalau dia jujur, alhamdulillah. Kalau tidak jujur, itu urusan dia dengan keturunannya, bukan urusan kita. Sama sekarang ikhwatul Islam ini, mohon maaf ya, seperti misalnya ada yang mempertanyakan keturunan Nabi, contoh misalnya. Kewajiban kita apa? Percaya. Kalau dia dusta, itu urusan dia, bukan urusan kita. Urusan kita percaya, selesai. Coba misalnya kalau kita sebutkan ayah saya fulan, ayah saya fulan, ayah saya fulan, kemudian tiba-tiba dikala kita menyebutkan kakek kita, buyut kita, ada orang yang mengatakan betul kamu cucunya fulan, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Marah saja. Kalau saya ambil batu dulu. Artinya itu istilahnya. At-ta'nu fil ansab. Karena nasab itu menentukan seseorang, kakeknya, buyutnya. Itu harus dijaga semuanya. Kemudian al-khuruju bis-saif. Al-khuruju bis-saif itu adalah mereka yang keluar dari pemerintahan dengan pedangnya. Kemudian syatmul muslimin, mereka yang selalu mencaci kaum muslimin. Kaum muslimin ini pokoknya kalau saya dasar kaum muslimin, setiap pergi ke masjid sandal saya hilang. Padahal bukan semua kaum muslimin yang melakukannya. Bisa jadi satu orang saja, tapi dia caci semuanya. Itu sama saja mencaci kaum muslimin. Makanya di antara doa yang paling bagus ikhwatul Islam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim, Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Itu ada seorang muslim. Seorang muslim mereka tidak boleh meninggalkan doa ini. Rabbighfirli, ya Allah ampunkan dosaku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku. Apa sambungannya? Walil mu'minin, ya Allah ampunkan dosa semua kaum mukminin. Berapa jumlah kaum mukminin yang ada di dunia? Berapa? Anggaplah 2 miliar. Setiap dari 2 miliar ini ikhwatul Islam, pahalanya akan sampai kepada kita dengan satu kalimat, Allahumma firli wali walidayya walil mu'minin. Makanya orang yang paling bakhil itu adalah mereka yang tidak mau mengucapkan doa ini, atau mereka yang tidak mau mendoakan kaum muslimin. Bukan mencela atau mencaci. Seorang mukmin bukan pencela, bukan mencaci. Dasar ini, dasar itu tidak ada. Seorang muslim saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Kemudian aziyatu auliyaillah, mereka yang mengganggu wali-wali Allah Azza wa Jalla. Wali Allah. Siapa itu wali Allah?
Siapa itu wali? Hah? Wali itu kita semuanya, kita wali nikah, wali murid, ya kan? Wali apa lagi? Wali santri. Tapi wali Allah itu adalah disebutkan oleh Allah, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah itu yang beriman dan yang bertakwa. Itu sifat secara umum. Sifat secara khusus, apa sifat wali Allah? Sifat wali Allah secara umum jelas. Kalau secara khusus apa sifat wali Allah? Tanda wali itu apa? Sila. Selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan yang sunnah. Baik, yang lain. Silakan. Mengerjakan yang wajib, mengerjakan yang sunnah. Baik, yang lain. Salat subuh berjamaah. Berarti yang tidak salat subuh berjamaah bukan wali. Meninggalkan dosa dan maksiat. Selalu merasa diawasi oleh Allah. Taib. Melaksanakan perintah dan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah. Ada orang yang seperti itu? Ada atau tidak? Ada tidak orang yang bisa melaksanakan semua perintah Allah? Ada orang yang bisa melarang, meninggalkan semua larangan Allah? Sulit. Karena sifat manusia berdosa. Itu sifat kita. Taib. Yang lain? Istiqamah. Istiqamah itu masih umum ya. Taib. Dapat karomah? Wah, ini baru nih wali. Ini berarti kalau itu jawabannya, muncul pertanyaan berikutnya, apa itu karomah? Hah? Karomah itu apa? Kemuliaan. Karomah itu ikhwatul Islam, pertolongan Allah kepadanya dikala dia dalam keadaan terdesak. Makanya karomah itu tidak bisa dipertontonkan. Karomah itu tidak bisa berulang. Bisa dipahami? Kalau ada orang mengatakan saya bisa terbang ke laut, misalnya, terbang di atas angin misalnya, atau jalan di atas air misalnya, karomah atau tidak? Iya, karomah. Tapi karomah bukan karomah dari Allah. Karomah dari jin ifrit misalnya. Contoh, karena karomah itu tidak bisa dipertontonkan. Karomah itu datang tiba-tiba dikala seorang mukmin terdesak, datang bantuan, dan itu tidak berulang 2 kali. Makanya karomah itu tidak ada 2 kali. 1 kali saja. Karena itu bantuan Allah. Berarti wali atau bukan? Tak yang lain. Siapa itu wali? Silakan. Apa? Sudah kita jawab tadi sesuai dengan ayat. Beriman dan bertakwa itu makna secara umum. Orang yang percaya akan firman Allah dan apa yang disampaikan oleh Rasul, berarti semua kita wali. Iya kan? Ini kan masa kecil. Yang paling takut ke siapa? Takut istri atau takut siapa? Takut siapa? Takut Allah. Takut saja. Orang yang beribadah kepada Allah berlandaskan takut saja, maka mereka adalah haruri. Haruri itu kalau bahasa kasarnya khawarij. Kasar ya? Baik, yang lain. Kita dahulukan dulu ini, silakan. Macam mana caranya kita mengetahui Allah mencintai kita? Taib yang lain? Banyak ya. Yang paling tua lah dulu ya. Taib. Yang selalu berhati-hati. Hati-hati kemana? Taib. Sekarang kita sebutkan. Ini sifat wali. Terakhir. Pilihan Allah. Pasti ya, pilihan Allah pasti gitu. Tapi bagaimana bentuknya? Taib yang terakhir di belakang. Tadi sudah kita jawab, itu sifat secara umum. Masih banyak lagi yang mau coba nih. Taib yang di belakang, yang di belakang dulu ya. Mengikuti sunnah Rasul tadi sudah dijawab. Sedikit lagi. Taib. Apa? Orang yang diberikan kelebihan, apa kelebihannya? Semua kita punya kelebihan. Berarti semua kita wali.
Makrifat. Ini baru wali sesungguhnya, makrifat. Baik, sekarang kita bocorkan. Wali itu ikhwatul Islam, mudah saja untuk menentukan siapa wali atau bukan. Sehingga kita termasuk wali atau bukan dilihat. Yang pertama, orang yang menjaga salatnya. Itu lupa kita semua ya, salat. Rukun Islam. Kita pergi jauh kemana-mana, kita pergi jauh ke langit. Di bumi masih kita lupa. Orang yang menjaga salatnya. Berarti kalau ada orang yang di Indonesia, salat zuhurnya di Ka'bah, wali atau bukan? Contoh ya, wali atau bukan? Bukan wali. Wali itu mereka yang menjaga salat jamaahnya bersama kaum muslimin. Itu sifat wali yang pertama. Kalau ada yang mengaku wali dan dia tidak salat berjamaah, wali atau bukan? Berarti kita wali atau bukan? Kita ingin menjadi wali. Wali itu apa arti walinya? Wali itu apa artinya? Apa arti wali? Wakil, mewakili, wakilah, tawakal. Itu mewakili. Kalau wali, wali itu artinya orang yang dimudahkan oleh Allah untuk beribadah. Maka ibadah yang terpenting itu adalah ibadah salat. Yang kedua adalah mereka tadi sudah dijawab ya sedikit ya, orang yang selalu mendahulukan sunnah Nabi SAW. Dan yang ketiga, sifat wali itu hanya 3, tidak banyak, 3 saja, yaitu mereka yang tidak pernah mengajak kepada dirinya. Paham maksud mengajak, tidak pernah mengajak kepada dirinya? Mengajak kepada Allah, mengajak kepada dia ada, dia tidak ada. Seperti misalnya, ini misalnya ada sebuah lembaga misalnya, dia bermain di belakang, dia bahagia dikala melihat kaum muslimin beribadah kepada Allah. Itu wali namanya. Tapi kalau dia berbahagia dikala dia tampil, itu kurang kewaliannya. 3 inilah sifat wali. Paham sampai di sini? Wali itu mudah menentukannya. Berarti kita wali atau bukan? Dan tambah satu lagi, ini penting ini, khusus untuk yang sudah menikah. Yang belum menikah tutup telinga. Di antara sifat wali, ini bukan perkataan saya, ini perkataan para ulama. Di antara, ibu-ibu ada di atas. Berarti di antara sifat wali itu, iya kan, jelas kan? Di antara sifat wali itu adalah mereka yang bersabar terhadap celotehan istrinya. Hah? Nggak ada kan? Aman. Itu sifat wali, serius. Itu sifat wali. Makanya tidak ada wali, contoh misalnya, Imam Ahmad. Tadi kita sebutkan Imam Ahmad, berapa orang anaknya? 2, 1 Soleh, 1 Abdullah. Apa kata Imam Ahmad? Saya menikah karena anaknya 2 tapi ibunya berbeda. Apa kata Imam Ahmad? Saya menikah dengan Ummu Saleh. Ada yang menyebutkan 20 tahun, ada yang menyebutkan 30 tahun. Tidak pernah satu kali pun saya begaduh dengannya. Kita sudah berapa menikah? Berapa lama? Berapa kali begaduh? Ngaku. Makanya di antara sifat wali yang tadi kita sebutkan. Yang tadi. Apa Pak? Nanti bapaknya yang mewakili. Tapi khotbah Islam karena waktu jam 11.30 ya, itu adalah di antara sebagian dosa besar, masih banyak lagi ya dosa-dosa besar yang harus kita tinggalkan. Tujuannya supaya nanti kita mendapatkan ampunan dengan kita beribadah. Taib, siapa yang ingin ada pertanyaan kami persilakan. Taib silakan. Yang tua dulu ya, silakan Pak. Taib. Ada salah satu salawat yang ditanyakan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim. Ulang lagi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi
wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim. Ini selawat yang paling indah, selawat yang terbaik karena mencakup semuanya. Di dalam ini kita berselawat kepada Nabi, berselawat kepada Nabi Muhammad, berselawat kepada Nabi Ibrahim, berselawat kepada keluarga Nabi, berselawat kepada keluarga Nabi Ibrahim. Secara khusus berselawat kepada Ahlul Bait, berselawat kepada istri Nabi, berselawat kepada keturunan Nabi. Semuanya masuk di dalamnya. Jadi ini selawat yang paling bagus. Makanya dihafal. Ya. Wa iyyakum. Taib. Yang memproduksi boneka apakah termasuk musawir? Dia memproduksi artinya membuat ya? Termasuk atau tidak? Pekerjaan orang tidak boleh ditanyakan ya. Ini pekerjaan kita atau pekerjaan orang lain? Pertanyaannya, pekerjaan kita atau pekerjaan orang lain? Bukan punya kita, berarti nggak usah ditanya. Paham maksudnya? Karena berat jawabannya. Kalau itu pekerjaan kita, bisa tidak tanggung jawab? Allah menyebutkan, silahkan setiap yang kalian buat itu, setiap yang kalian buat, berikan kepadanya ruh. Siapa di antara kita yang sanggup? Kemudian apa kata Nabi SAW? Walaisa binafikh. Tidak satu pun yang sanggup untuk memberikan ruh. Kemana kita akan cari? Maka itu disebut dengan, selama itu bukan pekerjaan kita, alhamdulillah, selesai. Pekerjaan kita atau bukan? Kalau bukan pekerjaan kita jangan ditanyakan. La tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Nanti kalau dijawab bahaya. Baik. Yang lain. Yang tua dulu ya. Baik. Rahim. Rahim dengan muhrim dua perkara yang berbeda. Rahim dengan muhrim dua perkara yang berbeda. Muhrim nanti bisa kita jawab di dalam surah An-Nisa. Dalam surah An-Nisa ayat 23 ya kalau tidak salah. Itu semuanya adalah rahim kita dan juga di dalam surah atau itu muhrim kita mahram. Mahram itu bukan muhrim ya, mahram. Mahram itu orang yang haram bagi kita untuk menikah dengannya. Maka disebut dengan mahram. Kalau rahim yang kita ada hubungan rahim dengannya, itu dua bahasa yang berbeda. Kalau mahram itu lebih identik kepada perempuan. Kadang sama, kadang berbeda. Kadang sama, kadang berbeda. Contoh misalnya, kita menikah dengan seorang wanita. Wanita ini sudah punya anak. Anak wanita ini, apakah mahram bagi kita? Mahram atau tidak? Mahram atau tidak? Nah, berbeda para ulama nih. Nah, mahram atau tidak? Kita menikahi ibunya. Anaknya mahram atau tidak? Mahram. Mahram atau tidak? Siapa mazhab yang mengatakan tidak mahram? Mazhab yang tidak mahram. Taib angkat tangan. Taib, bapak yang paling tua. Apa alasannya? Mahram atau tidak? Tidak. Kenapa tidak mahram? Tidak ada hubung? Masya Allah, itulah jawabannya. Masya Allah. Sehat selalu Pak ya? Barakallahu fiik. Sehat selalu Pak ya? Saya juga jawab tidak. Jawabannya salah. Sudah jelas kita menikah dengan ibunya. Ibunya. Anaknya tuh. Nah iya. Dia jadi mahram kita. Karena mertua kita mahram kita enggak? Ini, aku itu halal. Itu halal. Mahram kalau kita sudah menikah dengan ibunya dan bercampur. Kan menikah kan pasti bercampur kan? Artinya sesuatu yang tidak perlu lagi dipertanyakan gitu kan. Tapi hukum asalnya seperti itu. Jadi beda. Ada perbedaan, ada persamaan. Kita hanya ingin menentukan ada perbedaan, ada persamaan. Jelas ya? Taib yang lain. Ini waktu sudah hampir jam 12, boleh lanjut nih? Taib. Yang tua dulu ya, yang tua di belakang. Yang mana nih? Yang belakang boleh dulu ya? Yang belakang ya, taib. Taib.
Bagaimana hukumnya kita berzakat fitri? Zakat fitri atau zakat fitrah? Zakat fitri kepada adik, tapi adik kita jauh tinggal di tempat merantau misalnya. Boleh atau tidak? Boleh tidak berzakat fitri kepada adik? Boleh atau tidak? Tidak. Kalau dia tidak fakir dan miskin. Bisa dipahami? Berarti kalau dia fakir atau miskin, dimanapun dia berada, silahkan. Jelas ya? Keedahnya lihat, karena tidak semua orang menerima zakat. Statusnya fakir atau miskin. Apalagi rahim-rahim kita. Kalau dia tidak fakir, tidak miskin, maka tidak berhak menerima zakat. Kalau adik kita dimanapun, di dunia manapun, mereka lah yang paling berhak menerima zakat kita. Selama statusnya fakir dan miskin. Pertanyaannya, apa itu fakir, apa itu miskin? Miskin itu, selalu kita ulang, miskin itu orang yang tidak mendapatkan full kebutuhannya. Contoh misalnya, kebutuhannya 100 ribu. Dalam satu hari, kebutuhannya 100 ribu, dia hanya mendapatkan 60 ribu atau 70 ribu. Itu disebut dengan kebutuhan, bukan keinginan. Kebutuhan pokok. Kemudian ada orang fakir. Orang fakir itu tidak mendapatkan separuh dari kebutuhannya. Kebutuhannya 100 ribu, dia hanya mendapatkan 30 ribu, 40 ribu. Maka disebut dengan fakir. Jadi kita ini termasuk fakir atau miskin? Jadi fakir miskin itu tidak dilihat daripada uang masuknya. Ada orang pemasukan 1 bulan 1 juta, tapi kebutuhannya cuma 500 ribu. Ada orang pemasukannya dalam 1 bulan 25 juta, tapi anaknya 15. Berarti mana yang fakir? Yang mana yang miskin? Jadi miskin itu bukan dilihat daripada angka. Paham sampai di sini? Siapa tadi lagi? Yang depan, silakan. Dosa-dosa besar itu, dosa-dosa besar itu sudah disebutkan cukup banyak. Tapi saya di sini masih bertanya-tanya, kenapa di sana tidak dimasukkan dosa besar musik yang diiringi dengan alat-alat musiknya. Sementara itu kan satu perhatian yang mesti diperhatikan dalam kehidupan kita gitu. Yang bisa mempengaruhi hati kita dan tidak bisa bercampur dengan Al-Quran. Pertanyaannya betul atau tidak ini? Pertanyaannya itu aja Ustaz, kenapa tidak dimasukkan dalam kategori dosa-dosa besar? Iya, saya tahu pertanyaan, tapi pertanyaannya betul atau tidak? Enggak tahu Ustaz. Tadi kita menyebutkan bahwa kita membahas dosa besar, sudah semuanya atau belum? Karena waktu yang tidak cukup. Bisa dipahami ya? Berarti sambung lagi tahun depan. Taib, yang lain. Jelas ya? Karena kita tidak bacakan semuanya. Kita baru hanya tadi menyampaikan terakhir apa pembahasannya. Rahim ya, memutuskan tali silaturahim. Masih banyak yang lain. Tapi belum sampai saja. Taib. Bisa dipahami ya? Taib, yang lain, kami persilakan. Ketika kita memberikan zakat, apakah kita sebutkan zakat bahwa ini adalah zakat? Boleh kita sebutkan, boleh tidak, kita bebaslah. Dilihat daripada orang yang menerimanya. Karena ada orang fakir miskin, dia gengsi menerima zakat. Berikan saja, cukup antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dilihat daripada situasi dan kondisi. Dilihat daripada orangnya. Ada orang yang baperannya tinggi, ada orang yang biasa-biasa saja. Jadi dilihat daripada keadaan. Baik. Yang belakang silakan. Kita jawab pertanyaannya singkat saja, Taib. Musawir kan termasuk dosa besar. Ya. Ya, musawir Ustaz ya. Termasuk dosa besar, ancamannya kepada memberikan itu ruh kan? Ya. Sekarang yang Ana pertanyakan tentang masalah apakah berbeda antara foto di video gitu kan dengan gambar gitu. Apakah perbedaannya itu? Cuma itu aja cukup. Ini bukan menyindir kameramen ya. Kan video kan? Taib, ada yang menyebutkan foto, jadi berbeda. Ada yang menyebutkan foto itu bahasa Arabnya apa? Taswir. Semua sepakat. Patung bahasa Arabnya apa? Taswir juga. Jadi bagaimana cara kita membedakan? Sehingga dari situlah para ulama mengatakan semuanya sama. Kalau foto ya, foto yang dipajang tentunya. Berarti foto yang tidak dipajang masuk atau tidak?
Masuk atau tidak? Tidak. Itu perbedaan pertama. Yang kedua, ada sebagian para ulama mereka tidak sepakat. Yang disepakati itu adalah yang patung. Sedangkan foto, iya, banyak mengatakan tidak, tapi itu terjadi perbedaan para ulama. Bisa dipahami? Kita tidak memungkiri kalau ada perbedaan, tidak menjadi masalah. Tapi bagi kita untuk berhati-hati lebih bagus, tidak apa dalilnya. Tentu itu pertanyaannya. Dulu Aisyah, dia pernah menyulam gambar burung. Gambar burung di bantal itu biasanya patung atau seperti foto? Dia lebih dekat kepada patung atau foto? Hah? Gambar atau patung? Lebih dekat kepada Nabi tidak masuk ke dalam rumah gara-gara ada itu di dalam rumahnya. Bisa dipahami? Tapi bagaimanapun terjadi perbedaan di sana di kalangan para ulama. Kita juga tidak memungkiri yang demikian. Tapi kita sebagai makhluk atau sebagai manusia tentu mengambil jalan hati-hati. Tahu jalan hati-hati, jalan aman, zona aman. Contoh misalnya, zakat fitri itu diwajibkan kita membayar kalau sudah azan maghrib. Dan diizinkan kita membayarnya 2 hari atau 3 hari sebelum raya. Itu zona aman. Boleh tidak kita membayar zakat fitri 1 minggu sebelum raya? Siapa mengatakan boleh angkat tangan? Apa alasannya? Takut nanti fatwa sesat nanti bahaya? Takut lu? Berarti kalau takut lupa bisa jadi kita lupa raya nanti. Kan zakat fitri kan? Zakat fitri itu dengan Idul Fitri 2 hal yang tidak boleh dipisahkan. Makanya dinamakan dengan zakatul fitri sebagaimana Idul Fitri. Makanya nama paling bagus itu adalah zakatul fitri sebagaimana Idul Fitri. Zona amannya 2 atau 3 hari. 1 minggu atau 2 minggu sebelumnya boleh atau tidak? Nah, siapa lagi yang mengatakan boleh angkat tangan? Silakan. Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa boleh? Selagi memulai Ramadan berarti boleh kita bayar. Ah, ini fatwa baru ya. Taib. Bukankah boleh? Boleh, kenapa boleh? Tapi kan tidak boleh ada amil zakat fitri. Tadi baru kita bahas. Zakat fitrah jangan diwakilkan. Apa lagi? Kenapa harus titip di masjid? Maka itu diantara salah satu bentuk zakat ikhwatul, bukan salah. Tapi hukum asalnya zakat jangan diwakilkan zakat fitri. Kenapa? Supaya nanti, untuk siapa tadi zakat fitri? Fakir dan miskin. Agar kita melihat bukankah diantara salah satu bentuk melunakkan hati melihat orang-orang fakir, melihat orang-orang miskin. Maka jangan diwakilkan, jangan dititipkan. Kecuali tidak ada orang miskin di kampung itu. Baru. Sekarang di sini ada orang miskin atau tidak? Kenapa harus diwakilkan? Pertanyaannya. Merata dan tidak merata itu urusan rezeki. Kenapa harus kita ratakan rezeki Allah Subhanahu wa taala? Rezeki Allah itu rata atau tidak? Paham? Jadi yang mana? Boleh atau tidak pertanyaannya? Langsung gugur ya. Yang lain, boleh atau tidak? Bapak masih bersikeras boleh ya? Silakan. Bisa dimanfaatkan. Ini dalil perasaan atau dalil Al-Qur'an? Dalil perasaan. Di dalam perasaan boleh tidak berdalil? Paham pertanyaannya ya? Bisa dimanfaatkan, bisa diinikan. Itu kan perasaan kita. Perasaan kita. Apakah orang yang berzakat 2 hari atau 1 hari sebelumnya tidak bisa dimanfaatkan? Dia mau cari apa? Mau masak apa? Kalau masak kambing gulai iyalah. Tapi zakat kita itu apa? Beras. Makanan pokok. Masak beras itu berapa menit? Kita hilangkan yang selama-selama ini. Kita tidak membahas tentang yang selama-selama ini. Kita membahas yang sekarang. Jadi bagaimana? Boleh atau tidak? Ikhwatul Islam. Kita tidak mengatakan boleh atau tidak boleh. Bisa dipahami? Yang membayar 1 minggu sebelumnya. Ada para ulama yang mengatakan boleh. Yang 2 minggu sebelumnya ada juga yang mengatakan boleh, tapi ada juga yang mengatakan tidak boleh. Kita sebagai manusia biasa, mana yang harus kita cari? Zona aman yang tadi kita sebutkan.
2 hari atau 3 hari sebelum raya, semuanya sepakat. Semuanya sepakat. Tapi 1 minggu, 2 minggu tidak sepakat. Kita mencari yang disepakati atau yang tidak disepakati. Itu namanya zona aman dalam beribadah. Paham Pak ya? Kan Bapak ada istri kan? Ada anak kan? Kan wakil kan cuma anak kan, anak. Bisa dipahami? Jelas Pak ya? Oke. Apa? Dengan uang? Kita bukan bahasa fitrah ya. Tadi contoh saya, nanti lagi kita bahas fitrah. Pertanyaan lain. Dengan uang. Contoh begitu juga dengan uang. Boleh tidak dengan uang? Ada siapa yang membolehkan? Kalau tidak salah. Kalau salah? Imam Malik ya. Jangan berdusta atas nama Imam Malik. Tidak tahu atau siapa? Pokoknya salah satu imam mazhab siapa? Tadi ikhwatul Islam. Siapa? Beras ya. Tadi ikhwatul Islam. Terlepas daripada itu semua, kita kembalikan lagi ke zona aman. Mana zona aman? Uang atau beras? Makanan pokok. Itu lebih bagus jawabannya. Kalau dengan uang, boleh atau tidak? Boleh ikhwatul Islam kalau betul-betul misalnya, contoh saya pernah mendengarkan cerita, ada orang berzakat beras, tidak ada satupun di kampung itu yang menerimanya, karena mereka semuanya produksi beras. Dikasih 1 goni, pertama diambil, setelah mobilnya melaju, dibuang berasnya. Akhirnya apa yang dia lakukan? Diberikan beras, supaya orang ini menerimanya, dititipkan uang di atasnya. Kemudian baru dia terima. Nah, kalau ada di antara kita yang pakai uang, masukkan beras, masukkan uang dan berasnya. Biar bisa dua-duanya. Zona aman. Tahu zona aman itu? Tahu makna daripada zona aman? Bukan berarti kita menyalahkan yang lain, tidak. Tapi kita dalam beribadah ingin aman dan kita berlepas diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan zona aman. Paham? Sehingga keluar kaidah para ulama, al-khuruju minal khilafi aula. Keluar dari perbedaan para ulama itu lebih baik. Para ulama apakah mungkin tiba-tiba mereka langsung berbeda? Tidak. Mereka sepakat dulu. Contoh, para ulama itu sepakat bahwa zakat fitri yang paling bagus 2 hari atau 3 hari sebelumnya. Semua sepakat. Kemudian baru mereka berbeda. Bagaimana 1 minggu sebelumnya? Bagaimana 2 minggu sebelumnya? Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Kita sebagai manusia biasa, kita mencari yang berbeda atau yang disepakati. Itu disebut dengan zona aman. Paham atau tidak? Paham? Betul paham nih. Jelas ya? Kalau sudah paham kita tutup sampai di sini. Tapi ikhwatul Islam nanggung ya, ada 2 pertanyaan ini. Bagaimana upaya orang tua dengan anak yang sudah dewasa bahkan sudah berkeluarga tapi masih belum sungguh-sungguh dalam beribadah, salat masih diingatkan, belum mau mengikuti pengajian, ada doa yang Ustaz. Ikhwatul Islam, di antara salah satu doa yang tidak boleh dilupakan karena kita tidak tahu ya. Hidayah itu bukan di tangan kita, hidayah di tangan Allah. Setiap kali kita punya keluarga yang mungkin sekarang sulit untuk diatur, ingat bagaimana Nabi Nuh alaihi salam, Nabi. Dan ingat juga Nabi Ibrahim, ingat juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang tidak boleh kita lupakan adalah berdoa. Apa doa untuk keturunan yang paling bagus? Aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nanti cari dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Taib. Pertanyaan kedua, apa hadis yang menyatakan hak muslim terhadap muslim yang lainnya itu sahih? Ini jawabannya panjang ya, kita pending dulu. Taib, alhamdulillah saya telah diberikan hidayah Islam. Sudah 3 saudara yang Allah berikan hidayah Islam. Tambah 2 ponakan. Saya 11 bersaudara. Mohon Ustaz di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, mohon doanya supaya memberikan hidayah kepada, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada saudara kita yang sudah mendapatkan hidayah bisa mengajak saudara-saudaranya, keluarganya untuk menerima agama yang mulia ini, dan semoga semua kita diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini untuk mengejar pahala, semoga Allah kumpulkan kita di dalam surga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kami mohon maaf ya, mungkin masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin dijawab. Dan kemarin siapa yang masih mendapatkan jilid 1, jilid 2? Siapa kemarin? Satu lagi mana? Tidak ada ya. Kemarin jilid berapa?
Kemarin jilid berapa? Jilid 2, ini jilid berapa? Jilid 1 ya, berarti jilid 1, jilid 2 ini. Masya Allah. Dengan syarat hafal doa ini. Baik, silakan insyaallah ya. Hafal nanti ya, insyaallah. Barakallahu fiik. Tapi ini jilid 1 ya. Semoga memberikan manfaat ya. Barakallahu fiikum. Insyaallah saya ada. Barakallahu fiikum. Tapi ikhwatul Islam, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah sudah pasti dari diri kami karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus, kami mohon dimaafkan dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.